Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ahlullah, ahlul Quran yang pasti sangat berbahagia dengan banyak karunia Allah yang dipermudah dan dipelihara untuk kita semuanya. Apalagi Allah menjanjikan kenikmatan yang tidak terhingga nanti di akhirat buat kita semuanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus camkan kuat-kuat bahwa Allah itu memuliakan kita, karena Allah menganugerahi kita Quran yang karim, Quran yang mulia. Allah itu bahkan ingin memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga, karena Al-Quran itu tidak bisa dihargai dengan alam raya ini. Masya Allah. Kita juga seharusnya selalu mantap berjalan menghadapi berbagai situasi apapun di hadapan kita, karena Quran itu nur, karena Quran itu Al-Furqan. Dia cahaya yang membuat jelas apa yang ada di hadapan kita. Dia pembeda sehingga kita bersikap tepat, bijak dan terpuji. Ini sungguh kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Karenanya jemaah sekalian, mari kita tidak pernah berhenti untuk memformat sikap kita yang paling tepat kepada Al-Quranul Karim, sehingga sesuai antara Quran dengan siapa kita. Quran itu mulia, kita juga bersikap mulia. Quran itu agung, kita juga berusaha untuk bersikap yang paling agung. Quran itu mengandung banyak hidayah dan petunjuk ilmu kehidupan. Terlihat kita bukan orang bodoh. Dan pada penghujungnya adalah hati kita ini betul-betul 100% tanpa keraguan menerima nikmat yang besar ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, lam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan di sana. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada pagi ini, bahwa balasan yang Allah berikan melalui Al-Quran sesuai dengan jenis amal kita, sesuai dengan sikap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
sebuah ayat sebagai pembuka dan sekaligus mengarahkan kita untuk memformat sikap kita khususnya kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih wa a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqran. Surah Al-Kahfi ayat 57. Sikap kita kepada Al-Quran, amaliyah kita di hadapan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan balasan yang sama. Allah itu adil, ma'asyiral muslimin. Nah, kalau tadi kita mengingatkan untuk memperkuat keyakinan Quran itu nikmat yang agung, karunia yang mulia, banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga sampai nanti kita buktikan nanti di akhirat. Maka ketika ada orang yang tidak menyesuaikan sikapnya kepada Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu bagaimana, maka Allah mengingatkan balasannya. Wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim? Coba, wa man adlam, siapa coba yang lebih zalim? Mimman, dibanding dengan orang yang dzukira bi ayati rabbih, yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, yang telah diingatkan dengan Al-Quran. Loh, kenapa dia sangat zalim? Fa'arada anha, auzubillahi min dzalik, lantas dia berpaling. Ini jemaah sekalian bahagia. Dia tidak menerima Al-Quran. Wa nasiya, bahkan dilupakan. Apa itu ancaman adanya akhirat? Itu ramalan masa depan. Buat apa diingat? Dikit-dikit akhirat, apa itu? Dikit-dikit agama, jadi diremehkan, ditolak, dilupakan. Kalau kita bicara Quran itu ada tempatnya, ya di masjid doang. Kalau di istana nggak benar. Kalau lagi berpolitik jangan, ekonomi jangan. Jadi dia berpaling dan melupakan, seolah-olah tidak ada ayat yang menuntun tentang berekonomi, tentang berpolitik, tentang berkeluarga, tentang bergaul, tentang berpakaian dan seterusnya. Siapa yang lebih zalim dari orang itu? Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nah, kalau ada sikap seperti itu, berpaling dan melupakan ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukannya. Jadi artinya dia nggak takut
nggak khawatir dengan sikap berpalingnya, seolah-olah nggak ada resiko, nggak ada apa-apanya. Ini sudah zamannya kita menjauhi Al-Quran. Tuh buktinya di barat banyak orang yang satu persatu membakar Al-Quran. Tuh demokrasi kan, ada apanya dengan Al-Quran? Jadi dia tidak ada risikonya kalau kita menolak Al-Quran. Begitu sikap mereka. Nah, tanpa jeda, artinya tunggu 1 jam lagi, 1 minggu lagi, akibatnya langsung terjadi pada orang seperti itu. Langsung menerima akibat yang sama dengan sikapnya. Ya, inna, sampai menggunakan inna huruf taukid, sungguh kami, inna ja'alna, pasti sudah menciptakan ala qulubihim, di hati-hati orang seperti itu, akinnah, mauzubillah, tutupan, ayyafqahu, sehingga mereka tidak bisa memahami. Wa fi adihim waqra, sama juga, bahkan dalam telinga mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah hati ditutup, jadinya tolol. Telinga ditutup, ya itu akhirnya tidak ada info kebaikan yang bisa masuk dalam dirinya. Sikapnya ya begitu terus, bodoh. Astagfirullahaladzim. Yang penting buat saya dan buat kita jemaah sekalian, mari kita membenahi terus sikap kita kepada Al-Quran. Jadi jangan, maaf, semakin lama kita belajar Quran, semakin kita meremehkan, gitu loh. Jangan boleh terjadi itu mas kalian. Dia berpaling dan melupakan. Ini biasa aja deh, gitu loh. Jadi Quran itu sekedar info, lewat, hilang, sudah biasa aja, nggak ada resiko. Dan kita yang ngaji ini jangan sampai menganggapnya seperti itu. Kan begitu mas kalian. Tetapi Quran itu artinya lawan dari a'rada, akibatnya lawan dari berpaling. Tapi kita semakin tunduk, harus diingatkan mas kalian. Jadi setiap saya berdakwah, kita mendengar semuanya di sini, kita evaluasi diri kita. Apakah kita semakin tunduk kepada Allah? Beriringan dengan semakin banyaknya info Al-Quran yang kita terima. Itu evaluasi kita. Jangan kita tergoda oleh bisikan yang mengatakan, kamu kan sudah pinter, rajin baca Quran, belajar, bahkan berdakwah. Biasa aja deh jadinya. Tuh, jangan sampai. Jadi Quran itu tetap luar biasa. Sampai kita sudah meninggal nanti pun tetap Quran luar biasa, bukan biasa. Ya kan? Sehingga di surah Al-Kahfi tadi yang ayat pertama yang sedang dibaca oleh imam kita di subuh hari, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja. Kenapa pakai alhamdulillah? Jadi kita selalu bersyukur kita beriman kepada Quran. Jadi bukan berpaling, fa'arada tadi jemaah sekalian. Nah itu gambaran pasti nasib orang yang meremehkan Al-Quran.
Sehingga di surah As-Saffat ada sebuah pertanyaan yang selalu kita dengungkan dalam diri kita, dan itu bimbingan Allah. Itu sangat menentukan sikap kita kepada Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai ucapannya Allah. Jadi begitu kita bersikap kepada Al-Quran, ada hubungannya dengan Allah, nggak terpisah dengan Allah. Fama zannukum birabbil alamin. Bagaimana anggapan di hati kalian terhadap Rabbul Alamin? Artinya seolah-olah Allah mengatakan, raba dadamu di sini, rasakan sejauh mana engkau mendudukkan Allah. Rabbul Alamin itu bagaimana kalian mendudukkannya di hatimu? Ini pertanyaan ini. Jadi artinya evaluasi buat kita selalu. Hei, kalau kamu lagi malas tilawah, malas taklim terus menerus, kamu ini sikapmu apa kepada Rabbul Alamin yang mewahyukan Al-Quran, kalamnya ini? Itu selalu ya. Surah apa? As-Saffat 87. Fama dhannukum birabbil alamin. Tanya hatimu, bagaimana, apakah engkau mengagungkan Allah sebagai Rabbul Alamin? Ya sekedar apa ya, mengingatkan. Sekarang kita bersemangat mendukung capres ini, capres ini, capres ini, padahal belum jadi presiden kan? Ya kan? Begitu ketemu selfie begitu ya, wajar, manusiawi, berharap sesuatu padanya karena dia orang begini, kita berharap, jadi kita menghormatinya. Lah iya, sekarang bagaimana sikapmu dengan pencipta orang itu, Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Diulang-ulang ya untuk mengobati hati kita. Fama dhannukum birabbil alamin. Fama dhannukum birabbil alamin. Ayo, bagaimana hatimu mendudukkan Allah, meyakini keagungan Allah sebagai penguasa, pencipta, pengatur alam raya ini. Insya Allah dengan demikian kita akan dikawal dengan benar untuk menghargai Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Bahkan kita share ucapan-ucapan capres ini, bagus. Kenapa? Capresnya siapa dulu? Nah, gitu kan? Lah ini kita share dong ayat Al-Quran. Kita bela. Kenapa? Siapa dulu yang mengucapkannya? Fama zannukum birabbil alamin. Ingat, bosan adalah salah satu godaan orang yang kontinu beramal. Itu godaan itu, Mas. Masa infak terus? Terus paksakan dia. Itu perlunya mujahadah. Masa ngaji terus? Nggak bosan tah. Paksakan terus. Kenapa? Mujahadah. Memaksa diri untuk tetap dalam kondisi seperti itu. Allahu Akbar.
Masyaallah muslim rahimakumullah. Keagungan Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran tanpa keraguan, sumber inspirasi, motivasi, dan segala hal kebaikan itu semuanya ada dalam Al-Quran, dan itu tidak pernah berubah. Ingat ya, tidak pernah berubah. Artinya sikap kita tidak boleh berubah menurun. Ingat ya, tidak pernah berubah karena Allah yang menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ingat itu jemaah sekalian. Surah Al-Hijr ayat 9. Jadi kita tidak boleh berubah. Apalagi yang wajah kita sudah ada wajah-wajah nisan kuburan ini. Ya, wajah kita, maksud saya, sudah ada nisan kuburan kelihatan tuh di wajahnya. Jangan berubah. Allah tidak pernah membiarkan perubahan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Sehingga Allah mengatakan, sungguh loh kami inilah yang menurunkan zikra Al-Quran, peringatan itu. Wa inna, dan sungguh, pakai sungguh lagi, kamilah yang benar-benar, pakai lah, lahu, laha, lahafidun, yang benar-benar menjaganya. Ya Allah. Jadi kesabaran kita nggak boleh berubah menjadi kendor, maksudnya semangat kita juga tidak boleh berubah loyo, meskipun usia kita apa itu semakin dihitung loyo. Tidak boleh itu, mas sekalian. Lebih kuat pengaruh Quran daripada usia, lebih kuat pengaruh Al-Quran daripada fisik kita. Oke, semangatnya. Wah, masa loyo. Nah, misalnya begitu ya. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh berubah ya. Itulah perlunya mujahadah. Jadi menampilkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu mujahadah. Subhanallah. Jangan disimpan-simpan. Jangan ditahan-tahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahmanur Rahim. Karena itu, untuk menghindari balasan gara-gara tadi kemalasan kita, kurang perhatian kita, kurang semangat kita, itu ada balasannya itu kan, otomatis. Ini gambaran tadi kan, orang yang a'rad, berpaling tadi, langsung dibalas sama Allah. Maka beda antara orang yang semangat dengan yang pura-pura semangat. Beda balasannya. Beda balasannya antara orang yang ya asal aja deh, dengan mereka yang memberikan yang terbaik sikapnya kepada Al-Quran. Beda balasannya. Beda balasannya orang yang gampang menyerah karena kesibukan, dengan orang yang tidak gampang menyerah untuk mengatur kesibukannya, tetap mujahadah bersama Al-Quran dalam berbagai bentuk amalnya. Beda balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Sebagaimana beda yang terus menerus ba'da subuh
hadir semangat, pada maghrib juga hadir semangat, dengan yang tidak hadir beda. Beda kan? Terus jelas tadi surah apa tadi? Surah Al-Kahfi ayat 57. Jadi sikap kita itu adalah gambaran balasan yang kita dapatkan, sehingga kita tidak pernah bingung dalam Islam. Ingin mulia, jawabannya muliakan Al-Quran. Ingin dihargai, hargai Al-Quran itu. Ingin dijamin hidup, maka jamin bahwa kita ini menjaga Al-Quran. Jamin. Allahu Akbar. Sebagaimana Allah ingatkan lagi kita dalam surah Al-Isra ayat 82. Ya, sebagai ayat penutup. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jelas bedanya kan di sini jemaah sekalian. Quran itu diturunkan, kami turunkan menjadi pengobat, rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Yang mukmin percaya, yakin Al-Quran adalah kalam Allah yang agung, penuh dengan kenikmatan dan seterusnya. Pasti dia bisa menjadi syifa. Allahu Akbar. Penyembuh ya. Rahmat, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, wala yaziduz zalim, dan tidak bertambah yang didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Ya, yang tidak mendudukan Al-Quran pada posisi yang sebenarnya, illa, kecuali khasara, pasti kerugian yang bertambah bagi orang-orang yang tidak memperkuat imannya kepada Al-Quran, yang selalu menjauhi Al-Quran, meremehkan Al-Quran, tidak menganggap apa-apa Al-Quran. Itu rugi toh, nambah rugi. Surah Al-Isra ayat 82. Nah, akhirnya mari kita yakin jemaah sekalian, yang semangat bertahun-tahun tilawah, bertahun-tahun taklim, bertahun-tahun berdakwah, mari kita tersenyum. Kenapa? Insya Allah kita tidak pernah rugi. Yang ada tambah kenikmatan, tambah kemuliaan, tambah keagungan, tambah. Apapun namanya kebaikan, itu akan nambah pada diri kita semuanya, insya Allah. Dan akhirnya Allah lah yang memberi kita hidayah, dan kita bersyukur kepada Allah yang selalu menuntun kita istiqomah bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.